Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman yang terkena infeksi saluran kemih ataupun ISK ataupun infeksi saluran kencing, itu ya harus diobati ya. Jangan teman-teman merasakan keluhannya itu tidak berat, keluhannya ringan, teman-teman tidak diobati ataupun diobati tapi tidak sampai tuntas. Nah, kenapa perlu diobati sampai tuntas ataupun diobati? Ya karena kalau tidak diobati nanti infeksinya bisa menimbulkan komplikasi, bisa menimbulkan penyakit-penyakit lain ya, bisa menimbulkan keluhan yang semakin jelek ataupun semakin parah. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas kalau seandainya infeksi saluran kemih ataupun ISK ini tidak diobati, nah bahayanya bagaimana? Memang penting ya mengobati infeksi saluran kemih, mengobatinya sampai tuntas, karena kalau tidak diobati sampai tuntas, nanti takutnya ada organ lain yang ikut terganggu, ada organ lain yang ikut terinfeksi, ada organ lain yang fungsinya juga terganggu. Nah, jadi teman-teman ya, komplikasinya yang pertama itu adalah infeksi yang berulang. Nah, jadi teman-teman kalau seandainya infeksi saluran kemih itu tidak diobati sampai tuntas, ya itu bisa menimbulkan infeksi lagi ya, ataupun kekambuhan. Nah, jadi kalau kekambuhan ya otomatis belum sembuh ya. Namanya saja timbul lagi, muncul lagi. Nah, ini orang yang infeksi saluran kemih itu bisa berulang, khususnya bagi wanita ya, gampang berulang. Nah, jadi teman-teman kalau seandainya terkena infeksi saluran kemih sebaiknya diobati sampai tuntas. Teman-teman bisa mengunjungi dokter ya untuk memastikannya benar-benar sudah sehat, benar-benar sudah hilang atau tidak. Jadi jangan misalkan gini, teman-teman datang ke dokter berobat, kemudian obatnya 10 hari ataupun 5 hari, misalkan 5 hari diberikan untuk 5 hari, kemudian tiba-tiba teman-teman hanya mengkonsumsi obat 2 hari ya, keluhan demam, keluhan sakit ataupun keluhan yang lain sudah hilang ya, tiba-tiba obatnya tidak teman-teman teruskan. Nah, ini bisa ya infeksinya berulang, bisa menyebabkan bakteri ataupun kumannya itu resistensi terhadap obat yang sama. Nah, jadi memang kalau berobat ataupun mengkonsumsi obat harus sampai tuntas. Jangan karena keluhan sudah tidak dirasakan lagi, obatnya tidak diminum lagi. Nah, jadi memang perlu penting untuk mengkonsumsi obat sesuai petunjuk, sesuai arahan dari dokter. Yang kedua, kerusakan ginjal. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, ginjal itu berfungsi untuk membuang zat-zat sisa ya, yang beracun bagi tubuh, kemudian membuang sisa-sisa metabolisme ya, kemudian juga membuang kelebihan cairan tubuh. Nah, kalau teman-teman memiliki ataupun mempunyai infeksi saluran kemih ya tidak diobati sampai tuntas ataupun tidak diobati, ya ini bisa mempengaruhi fungsi ginjal. Kenapa? Nah, infeksi saluran kemih itu ada dua. Infeksi saluran kemih bagian bawah, infeksi saluran kemih bagian atas. Nah, pertama mungkin teman-teman infeksi saluran kemihnya memang bagian bawah ya, menyerang kandung kemih ya. Kemudian kalau tidak diobati itu bisa dia naik ke atas. Naik ke atas bisa menginfeksi ginjal ya. Pyelonefritis jadinya. Jadi ginjalnya bisa infeksi juga, bisa radang. Nah, kalau seandainya nanti bisa naik ke atas, bisa meradang sampai ke ginjal, ya otomatis nanti fungsi ginjal ikut terganggu ya. Fungsi apanya dok? Ya fungsi dari tadi menyaring, membuang dan sebagainya itu ikut terganggu. Jadi memang penting untuk mengobati infeksi saluran kemih sampai tuntas. Kalau terganggu ya lama-lama ginjalnya bisa rusak ya, bisa rusak, bisa gagal ginjal, bisa jadi sakit ginjal kronis. Jadi teman-teman bisa mengalami tekanan darah tinggi ataupun sebagainya. Memang penting untuk mengobati sampai tuntas. Yang ketiga, bakterimia. Bakterimia ini apa dok? Jadi bakterimia itu gampangnya bakteri itu bisa masuk ke aliran darah. Kalau dia masuk ke aliran darah otomatis bisa menginfeksi organ-organ lain ya, baik paru-paru ya, baik hati, baik otak ataupun organ-organ lain. Nah, jadi kalau nanti dia bisa menginfeksi
semua organ, ya otomatis fungsi-fungsi organ ataupun tubuh kita ikut terganggu ya. Mulai dari mual, muntah, demam ataupun keluhan-keluhan yang lain. Nah, jadi memang penting untuk mengobati infeksi saluran kemih itu sampai tuntas biar tidak ada komplikasi ataupun keluhan-keluhan yang berbahaya lainnya yang muncul. Dok, jadi bakterimia ini berbahaya nggak? Berbahaya ya, karena tadi bisa menginfeksi organ-organ lain ya. Kemudian juga bisa merusak fungsi organ-organ tersebut. Kalau seandainya seluruhnya terkena, ya pengobatannya juga akan semakin sulit ya. Nah, jadi penting untuk mengobati dini, mengobati dengan cepat, mengobati sampai tuntas. Yang keempat, sepsis. Nah, jadi sepsis merupakan komplikasi yang berbahaya juga terhadap adanya infeksi. Nah, jadi ini merupakan respon tubuh yang berlebihan ya, melawan infeksi. Nah, jadi gampangnya seperti ini. Tubuh memproduksi antibodi ya untuk melawan adanya benda asing. Nah, dengan keadaan sepsis ini dia memproduksi antibodinya itu berlebihan. Ya, akhirnya masuk ke darah antibodinya, akhirnya jadi keracunan karena berlebihan. Nah, akhirnya ya tubuh kekurangan oksigen, ya kekurangan nutrisi. Nah, akhirnya organ-organ tubuh kita yang lain fungsinya tidak bisa bekerja dengan optimal ataupun fungsi organ ikut terganggu karena keadaan sepsis ini. Keluhan sepsis dampaknya ya bisa demam, bisa peningkatan denyut jantung, bisa sesak ya. Ya memang teman-teman ya harus berhati-hati terhadap bahayanya kalau seandainya tidak diobati sampai tuntas, apapun itu ya, infeksi apapun itu. Yang kelima, hidronefrosis. Nah, jadi hidronefrosis ini pembengkakan ginjal. Pembengkakan ginjalnya bisa yang kanan, bisa yang kiri ya, tergantung bagian mana yang terserang ataupun terinfeksi. Nah, jadi hidronefrosis ini merupakan komplikasi dari infeksi saluran kemih ya, karena proses pengeluaran dari urin ikut terganggu. Keluhannya ya bisa demam, ya bisa nyeri di punggung atau rasa tidak nyaman di punggung. Kemudian juga bisa mual, bisa muntah, ya bahkan bisa sampai menggigil. Jadi kalau seandainya terjadi hidronefrosis, ya memang sebaiknya harus ditangani segera ya, karena kalau keadaan ini terlalu lama, ya fungsi ginjal ikut terganggu ya, ginjal bisa rusak. Jadi memang harus berhati-hati. Yang keenam, striktur uretra. Nah, jadi teman-teman ya, striktur uretra ini terjadi karena luka ataupun peradangan akibat infeksi saluran kemih tadi. Nah, jadi ya di uretra kita, jalan keluar untuk urin keluar. Nah, kalau seandainya terjadi luka peradangan ini, lama-lama kan respon tubuh ya itu bisa terjadinya pembengkakan, bisa terjadinya pengecilan jalan keluar, bisa terjadinya penyumbatan, bahkan bisa tertutup sama sekali jalan keluar. Akhirnya kalau seandainya jalan keluarnya tertutup, ya nggak bisa keluar urinnya. Tapi kalau penyempitan ya masih bisa keluar, tapi ya sulit ya, bisa nyeri, bisa kencing berdarah, kemudian pancaran urinnya juga bisa melemah ya kalau seandainya dia mengalami penyempitan. Nah, tapi kalau penyumbatan sama sekali ya itu tadi urinnya nggak bisa keluar. Nah, kalau seperti ini ya memang teman-teman harus segera mendapat pertolongan medis ya, supaya bisa mengeluarkan urin segera. Yang ketujuh, masalah kehamilan. Nah, memang orang hamil itu lebih rentan terkena infeksi saluran kemih ya, karena perubahan fisiknya ya, kemudian juga karena penekanan dari kandung kemihnya ya, sehingga pengosongannya juga ikut terganggu. Nah, kalau seandainya tidak diobati dengan baik, tidak tuntas ya, orang hamil ini, ibu-ibu hamil ya, ini bisa mengakibatkan masalah pada kehamilannya. Masalah kehamilannya ya yang ditakutkan nanti bisa terinfeksi ya, kemudian juga bisa lahir prematur. Ya memang harus mendapat penanganan khusus, artinya gimana ya, harus mendapatkan pertolongan medis ya. Kalau seandainya ibu hamil mengalami infeksi saluran kemih ya diobati sampai tuntas, jangan tidak ya, karena ini pengaruhnya bukan kepada ibu saja tetapi kepada bayi yang dikandungnya. Nah, itu tadi teman-teman ya, bahayanya jika infeksi saluran kemih tidak diobati ya, ataupun tidak diobati sampai tuntas ya. Jika teman-teman sudah mengunjungi dokter, sudah berobat, ya pastikan mengkonsumsi obatnya sesuai aturan. Nah, jika memang keluhannya belum mereda ataupun hanya hilang sedikit tapi obatnya masih ada, ya silakan dihabiskan juga ya. Jangan mentang-mentang keluhannya sudah hilang ya nggak usah minum obat lagi deh, ini sudah sembuh, ya memang harus diobati sampai tuntas. Kalaupun seandainya
dirasa masih ada keluhannya, misalnya masih nyeri ya, masih tidak nyaman di bagian perut bagian bawah, ya kunjungi lagi ya, periksakan lagi ke dokter, berkonsultasi lagi ya. Jadi bisa dipastikan apakah beneran sudah tuntas atau belum. Bisa dipastikan apa beneran sudah sembuh atau belum. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share video ini. Jangan lupa komen juga. Semoga kita semua selalu sehat. Amin. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.